Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dinamika pasang surut. Materi kuliah ini diambil dari berbagai sumber dan diusahakan ditampilkan selengkap mungkin agar memudahkan dalam pengajaran. Kami tidak mengklaim apapun terkait dengan hak cipta atau intelektual dari materi kuliah ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dinamika pasang surut. Bahan kajian yang akan kita pelajari adalah persamaan gerak pasut dan penjalaran gelombang pasut di samudra dan pantai. Yang kedua, gelombang pasang surut Kelvin. Yang ketiga, titik ampidromik, peta kotidal dan Lorentz. Yang keempat, efek gesekan dan pengurangan kedalaman terhadap tipe pasang surut. Perambatan gelombang pasang surut atau penjalaran gelombang pasang surut. Gelombang pasut menjalar pada samudra di bumi sebagai gelombang panjang yang bersifat progresif yang dapat termodifikasi oleh refleksi atau pantulan balik, gaya Coriolis, dan friksi. Perambatan gelombang pasut digambarkan dengan pola perambatan amplitudo dan fase dari komponen semidiurnal utama atau M2 dan komponen diurnal utama atau K1. Arah rambatan komponen pasut dapat ditentukan dengan membandingkan fase dari komponen pasut yang sama di lokasi pengamatan yang berdekatan. Jika fase di lokasi pertama lebih kecil dibandingkan dengan fase di lokasi kedua, maka dapat dikatakan bahwa komponen pasut tersebut merambat dari lokasi pertama menuju ke lokasi kedua. Berikut merupakan gambar dari komponen pasang surut. Atas gambar atas merupakan gambar komponen M2, sedangkan di bawah merupakan gambar komponen K1. Kita akan membandingkan untuk lokasi di perairan utara Sulawesi. Perhatikan kotak merah pada perairan Sulawesi. Untuk gambar di atas ini, untuk komponen M2 terlihat amplitudo berwarna kuning atau sebesar 60. Sedangkan untuk komponen K1 pada perairan utara Sulawesi berwarna hijau atau senilai dengan 20. Di sini memiliki arti bahwa komponen M2 atau semidiurnal yang lebih dominan daripada komponen diurnal. Hal ini dapat dilihat dari nilai amplitudo M2 yang lebih besar daripada nilai K1. Begitu juga pada perairan Selat Kalimata, atau kita perhatikan kotak warna ungu. Di sini nilai komponen M2 berwarna biru atau senilai dengan sekitar 10, tetapi untuk komponen K1 sendiri bernilai di atas 40. Nah, di sini perairan Selat Kalimata memiliki komponen diurnal yang lebih dominan daripada semidiurnal atau terjadi pasang surut tunggal. Gambar ini menunjukkan pola perambatan amplitudo komponen pasut M2 di Teluk Bone. Pola perambatan amplitudo komponen M2 menunjukkan pola yang teratur. Di sini dari mulut teluk dari arah selatan, amplitudo masuk dan menyebar secara merata dari bagian timur, lalu ke bagian barat Teluk Bone. Nilai amplitudo yang masuk lebih rendah di bagian selatan dan semakin meningkat di bagian utara atau di kepala teluk. Nah, nilai amplitudo terendah berada di bagian selatan sekitar 0,68 m. Pola perambatan amplitudo gelombang M2 menunjukkan penumpukan amplitudo gelombang di bagian kepala teluk atau di bagian utara. Hal ini diakibatkan karena perairan yang semakin dalam dan sempit ketika masuk ke kepala teluk. Amplitudo yang semakin tinggi ini juga disebabkan oleh gelombang M2 ini yang menabrak daratan, kemudian dipantulkan kembali ke perairan. Hal ini dapat dilihat dari gambar garis ini yang mengarah ke arah utara. Pola perambatan fase M2 di Teluk Bone pada bagian selatan sampai dengan pertengahan menunjukkan bahwa gelombang pasut M2 dimulai dari sebelah timur,
Di bagian pertengahan, perambatan gelombang M2 tidak lagi di bagian timur, tetapi berpindah di bagian barat, hingga ke bagian utara di kepala perairan atau kepala teluk. Gelombang pasut M2 berpropagasi mengelilingi bagian utara perairan searah dengan jarum jam dan keluar dari bagian timur perairan masuk ke bagian tengah dan keluar menuju mulut teluk melalui bagian barat di Teluk Bone ini. Semakin mendekati daerah kedalaman perairan yang cukup dangkal, kontur kotaidal terlihat semakin rapat. Dapat dilihat di bagian utara ini. Hal ini juga dipengaruhi dari gradien dasar perairan yang berubah-ubah. Semakin besar nilai gradien dasar perairan, maka kontur kotaidal yang terbentuk akan semakin rapat. Perubahan nilai amplitudo dan fase terjadi pada bagian timur terlebih dahulu, kemudian disusul bagian sebelah barat. Hal ini disebabkan daerah bagian timur teluk jauh lebih dangkal dibandingkan dengan daerah sebelah barat, sehingga penjalaran amplitudo dan fase lebih dahulu berubah di bagian timur dibandingkan di sebelah barat. Di sini terlihat nilai arus naik ketika ebb current atau arus surut, air keluar, kemudian kecepatan menurun pada saat LSW dan kecepatan arus meningkat lagi ketika memasuki flood current atau arus pasang apabila terjadi air masuk dari arah laut menuju ke hulu. Begitu juga seterusnya pada saat pasang tertinggi di sini kecepatan arusnya 0, kemudian terjadi peningkatan kecepatan arus lagi ketika ebb current dan seterusnya. Saat gelombang pasang memasuki perairan yang lebih sempit dan lebih dangkal, maka terbentuk gelombang pecah dan bergerak ke hulu. Nah, ini terlihat misalkan ini ketika air datang dari laut dan adanya air dari sungai, ini terjadi ini perbesarannya yang A, river flow, dan incoming tide. Di sini terbentuk tidal crest. Nah, ini terlihat tidal crest atau puncak pasang surut. Nah, ini biasanya disebut dengan tidal force atau pasang yang menghasilkan gelombang yang mengalir ke sungai atau teluk. Nah, tidal bore ini terjadi di sekitar 100 sungai di seluruh dunia. Tidal bore yang terkenal paling besar adalah di Antang, di Cina dengan ketinggian sampai dengan 15 kaki. Kemudian di Pororoca di Sungai Amazon sampai 12 feet dan di The Seven Bore di Inggris. Sedangkan di Indonesia sendiri, fenomena ini terjadi di Sungai Kampar atau Riau dengan ketinggian pasang surut yang dapat mencapai sampai 4 meter. Ini dapat dilihat digunakan untuk surfing. Sage atau standing wave ini biasanya terjadi pada perairan yang tertutup atau semi tertutup. Ini terjadi karena adanya perubahan kedalaman dari laut dalam dan ini terjadi perubahan ke perairan yang lebih dangkal. Nah, di sini ditunjukkan garis kuning putus-putus ini merupakan perairan permukaan laut yang tidak terganggu. Nah, kemudian ini dua partikel berwarna pink untuk melihat indikasi pergerakan air di Sage. Nah, ini untuk partikel di node, daerah node ini atau daerah yang dekat dengan perairan yang lebih dalam. Di sini node hanya bergerak secara horizontal. Sedangkan di daerah antinode, partikel ini bergerak secara vertikal. Nah, biasanya untuk Sage ini sendiri terjadi pada
daerah pelabuhan atau danau, dan juga daerah teluk. Period of Osage. Periode resonansi atau T dari suatu perairan basin dapat dihitung dengan persamaan Merian, atau T sama dengan 4L per akar dari GD. Dengan L merupakan panjang basin, G merupakan percepatan gravitasi, dan D merupakan kedalaman rata-rata. Nah, di sini Anda dapat menghitung periode resonansi untuk menentukan apakah gelombang pasut yang masuk akan menghasilkan sage atau tidak. Agar standing wave atau sage itu terjadi, periode gelombang harus merupakan kelipatan dari periode resonansi cekungan. Standing wave digambarkan dengan garis berwarna hitam yang merupakan jumlah dari gelombang rambat yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Ini digambarkan dengan garis merah dan biru. Di sini terlihat gerakannya mirip dengan gerakan jungkat-jungkit. Dan ini disebut dengan sage atau standing wave, di mana osilasi vertikal terbesar pada setiap ujung dari badan air, dengan osilasi yang kecil ini terletak pada node atau titik tengah dari gelombang. Nah, standing wave atau sage ini sendiri dapat terbentuk di badan perairan yang tertutup atau semi tertutup, seperti di danau yang besar hingga di cangkir kopi yang kecil. Tapi dapat dipraktekkan ketika membuat kopi dengan cangkir, dapat diberikan gangguan atau usikan sedikit, sehingga akan terbentuk sage. Kelvin wave atau gelombang Kelvin. Nah, ini biasanya gelombang Kelvin dibangkitkan karena pengaruh pemanasan di daerah ekuator terjadi karena interaksi dengan adanya angin pasat dan juga adanya akibat gaya Coriolis. Nah, untuk gelombang Kelvin sendiri biasanya terjadi di Samudra Pasifik dan dia bergerak merambat dari arah barat ke arah timur di sepanjang garis khatulistiwa. Nah, terkait dengan adanya ampidromic system ini, untuk gelombang Kelvin di belahan bumi utara, dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan untuk di belahan bumi selatan dia bergerak searah dengan jarum jam. Sedikit mengulas tentang teori dinamik dari pasang surut. Pasang surut itu tidak hanya dari gaya-gaya pembangkitnya, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi perairan itu sendiri. Contohnya pertama, pengaruh dari kedalaman laut. Pada dasarnya pasang surut adalah gelombang dengan periode yang sangat panjang. Oleh karena itu, ketika masuk ke perairan dangkal, kecepatannya sangat dipengaruhi oleh kedalaman. Kemudian gesekan dengan dasar permukaan juga dapat menyebabkan pasang surut itu mengalami keterlambatan fase. Yang kedua, pengaruh dari benua. Karena bumi ini terdiri dari darat dan laut. Nah, karena adanya pengaruh dari benua itu sendiri, gelombang dapat dibelokkan, dipantulkan, diperlambat oleh daratan. Hasilnya bahwa cekungan laut atau dari adanya benua itu berpengaruh besar pada perambatan gelombang pasut di lautan. Nah, untuk yang ketiga, adanya pengaruh dari gaya Coriolis. Akibat efek Coriolis, gelombang pasang surut bergerak berlawanan dengan jarum jam di sekitar titik ampidromik pada belahan bumi utara, dan gelombang pasut akan bergerak searah dengan jarum jam di belahan bumi bagian selatan. Nah, apa itu titik ampidromik sendiri? Titik ampidromik adalah posisi atau daerah basin di lautan yang memiliki pengaruh pasut paling kecil, di mana puncak dari gelombang pasut berotasi melewati satu siklus pasut. Atau biasa juga titik ampidromik merupakan titik diam yang tidak pernah berubah.
Nah, amplitude pasut akan semakin besar apabila semakin menjauhi dengan titik ampidromik. Kemudian ada juga yang disebut dengan koreng atau garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki tidal range yang sama atau amplitude yang sama, tunggang pasut yang sama. Sedangkan cotidal adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada rotasi gelombang yang mengalami pasang naik secara bersamaan. Dengan kata lain dapat disebut dengan memiliki fase yang ini merupakan pembentukan dari sirkulasi ampidromik. Kita asumsikan ini di belahan bumi utara. Dengan AP, titik merah ini merupakan ampidromic point atau titik diam. Nah, gambar A ini adanya gelombang pasut masuk ke dalam basin pada samudera di belahan bumi utara. Karena adanya efek Coriolis, di sini menyebabkan pasang tertinggi pada daerah basin ini dibelokkan ke arah kanan, sehingga pasang tertinggi ini berada pada samudera bagian timur. Nah, untuk gambar B ini, dia titik tertingginya ini atau pasang tertingginya ini tidak dapat bergerak ke kanan karena di sebelah kanan ini ada benua. Sehingga pasang tertinggi akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam berputar ke arah utara. Ini terlihat pada gambar C. Kemudian gelombang bergerak secara terus-menerus dalam basin ini berlawanan arah jarum jam sehingga gelombang tertingginya pada samudra bagian barat. Nah, sehingga pada belahan bumi utara ini titik atau sirkulasi ampidromik itu sendiri bergerak berlawanan dengan arah jarum jam dapat dilihat dari gambar ini. Ini gambar merah warna merah merupakan titik tertinggi atau pasang tertinggi yang bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini dapat terlihat ini di Samudra Pasifik pada belahan bumi utara. Puncak gelombang pasut bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi di belahan bumi selatan, puncak gelombang pasut bergerak searah dengan jarum jam. Nah, waktu untuk puncak gelombang berjalan mengelilingi node adalah selama 12 jam 25 menit atau setengah dari siklus pasang surut. Ini menunjukkan beberapa titik ampidromik utama node di lautan atau di samudra yang dihubungkan dengan garis-garis cotidal. Garis-garis cotidal merupakan garis yang mempunyai tunggang pasut yang sama. Nah, untuk di Samudra Pasifik, di sini memiliki 8 titik ampidromik. Di Samudra Hindia memiliki 5 titik ampidromik, sedangkan di Samudra Atlantik memiliki 4 titik ampidromik. Sebagian besar titik ampidromik di belahan bumi utara ini menunjukkan rotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan di belahan bumi selatan ini searah dengan jarum jam. Nah, semakin menjauhi titik ampidromik atau node ini, nilai tunggang pasutnya semakin besar. Ini ditunjukkan dengan warna ini ya. Dari biru misalkan di Samudra Pasifik belahan bumi utara ini di titik ampidromiknya ini berwarna biru atau 0, kemudian semakin menjauhi titik ampidromik nilai tunggang pasutnya semakin besar. Sirkulasi ampidromik dapat terjadi pada skala yang lebih terlokalisasi atau terpusat. Nah, ini seperti yang terjadi pada cekungan di sepanjang garis pantai Teluk
ST Lawrence. Nah, ini garis hitam menunjukkan garis kotoidal atau yang memiliki tunggang pasut yang sama di daerah sini. Sedangkan garis putus-putus merupakan garis Lorentz atau yang mengalami pasang tertinggi yang pada waktu yang bersamaan. Namun, beragam cekungan sempit atau basin juga tidak selalu membentuk titik ampidromik. Daerah tertentu dapat mengalami kisaran pasang surut yang ekstrim karena efek Sage. Nah, gelombang pasut yang dapat beresonansi ketika panjang gelombang pasut mendekati periode isolasi. Misalkan dia di Teluk Fundi. Nah, di Teluk Fundi ini tidak terjadi titik ampidromik, melainkan terjadinya Sage. Sehingga Teluk Fundi ini memiliki tunggang pasut yang tertinggi karena dipengaruhi oleh beberapa sebab. Oke, terima kasih. Itu merupakan pertemuan kita untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan, mohon dituliskan di kolom diskusi di biru. Siapa saja dapat melakukan diskusi di situ, jadi tidak membuka kemungkinan hanya saya saja yang menjawabnya. Terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.